Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, khususnya para jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang dimanapun saudara berada. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk berhenti sejenak dari segala rutinitas kita, kesibukan kita, untuk kita datang kepada Tuhan. Menikmati Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Karena itu mari sebelum kita lebih lagi masuk di dalam ibadah doa pada malam hari ini, saya mengajak setiap kita untuk hening diri sejenak di hadapan Tuhan. Kita mengambil waktu beberapa saat untuk kita teduh sejenak di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu teduh sejenak. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kepadamu kalau pada saat ini kami masih boleh diberikan kehidupan. Kami masih boleh merasakan yang namanya aktivitas berkumpul bersama dengan keluarga. Bahkan juga khususnya kami masih boleh menikmati Tuhan di dalam ibadah doa pada malam hari ini. Kami boleh berhenti sejenak dari segala rutinitas kami, aktivitas kami, bahkan dari segala kelelahan kami menjalani hari dan hidup ini, untuk kami beristirahat di dalam Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, dan menikmati setiap kekuatan, lawatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan memulai ibadah doa pada malam hari ini, kiranya Tuhan tolong setiap kami, supaya kami semua boleh sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan, menikmati Tuhan, dan melalui ibadah ini hanya nama Tuhan Yesus Kristus saja yang dipermuliakan. Berkati untuk setiap teman-teman semua yang ambil bagian dalam pelayanan, Tuhan memberkati setiap mereka. Bahkan untuk setiap kami semua, meskipun masih harus dari rumah atau tempat kami masing-masing, tetapi biarlah kami boleh menikmati Tuhan melalui ibadah doa pada malam hari ini. Namun di sisi lain kami juga menyadari Tuhan bahwa kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan dosa, dan seringkali melakukan yang namanya pelanggaran. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami masuk lebih lagi di dalam ibadah doa pada malam hari ini, kami mengakui segala keberdosaan kami. Seraya kami memohon Tuhan, ampunilah kami. Tuhan, sucikanlah kami. Tuhan, tahirkanlah kami dari segala keberdosaan kami hanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan dosa yang Kau berikan dalam hidup kami. Kini kami mau memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, menikmati Tuhan, dan juga diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Mari kita pujikan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku
sepakat mengatakan bahwa Yesus, Engkau sungguh baik. Karena itu setiap kita yang sudah dan akan terus merasakan kebaikan Tuhan, saya mengajak setiap kita pertama kali di ibadah doa malam hari ini, mari bersyukur kepada Tuhan. Hanya bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat kesehatan, kecukupan berkat, keluarga, studi, pekerjaan, dan pertolongan Tuhan bagi kita menjalani khususnya di masa-masa pandemi ini. Bahkan bagi hal-hal lain yang ingin kita syukuri kepada Tuhan di malam hari ini. Mari secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita bersyukur. Bapa di dalam surga, sungguh kami naikkan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Kau Allah yang sangat baik, Kau bahkan Allah yang maha baik di dalam kehidupan kami. Kalau kami sampai saat ini masih boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua semata-mata hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Bahkan kalau kami masih boleh merasakan kesehatan, kekuatan, kecukupan atas segala kebutuhan hidup kami, studi pekerjaan yang boleh berjalan dengan baik, keluarga yang masih boleh ada di dalam kehidupan kami. Bahkan kalau kami masih boleh merasakan pertolongan demi pertolongan daripada Tuhan, khususnya untuk kami menjalani situasi yang tidak mudah ini, yaitu di masa pandemi ini. Ya Tuhan Yesus, kalau kami boleh merasakan semuanya itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Kau sungguh baik ya Tuhan, Kau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Saudaraku terkasih, saya mengajak setiap kita berdoa. Kini mari kita berdoa secara khusus bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, rumah rohani kita sekalian. Kita berdoa untuk gereja ini di dalam segala kegiatannya masih harus dilakukan secara online. Kita berdoa supaya kiranya Tuhan tolong gereja ini di dalam melakukan berbagai kegiatan secara online, ibadah, persekutuan dan banyak kegiatan yang lainnya, supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan juga kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap jajaran para hamba Tuhan, para majelis, diberikan hikmat ketika harus mengambil keputusan kapan ibadah atau persekutuan dan kegiatan yang lain harus dilakukan secara onsite atau offline nanti. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap mereka. Mari kita berdoa bersama-sama bagi rumah rohani kita, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Mari kita berdoa. Bapak di dalam surga, kami juga mau berdoa buat rumah rohani kami, home church kami, yaitu Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Tempat di mana kami boleh mengenal Tuhan, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, dan bahkan bertumbuh di dalam iman kerohanian kami. Terima kasih Tuhan untuk rumah rohani ini. Kami bersyukur buat berkat Tuhan bagi Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Kami berdoa buat gereja ini di dalam segala kegiatan yang masih harus dilakukan secara online, baik ibadah, persekutuan, atau bahkan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Kami berdoa supaya semuanya dapat dilakukan dengan baik dan setiap jemaat tetap dapat mengikuti ibadah persekutuan dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, dan tetap mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Kami juga mau berdoa kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada setiap jajaran rohaniwan hamba Tuhan dan para majelis ketika harus mengambil keputusan kapan waktunya yang terbaik, yang tepat bagi gereja ini untuk mengadakan ibadah atau kegiatan-kegiatan yang lainnya secara onsite atau offline. Kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa buat setiap nama-nama yang sudah Tuhan pilih melalui setiap jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk menjabat sebagai majelis periode yang baru, yaitu 2021 sampai 2023. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberikan kepada mereka kemampuan, hikmat, anugerah demi anugerah, supaya mereka bisa dapat melayani Tuhan dengan dedikasi pelayanan yang tinggi dan membawa setiap jemaat Tuhan untuk semakin lebih bertumbuh di dalam iman kerohanian kepada Tuhan. Bahkan di tengah segala pergumulan, kegentaran mereka menjabat sebagai majelis, kiranya Tuhan tetap beserta dengan mereka, menolong mereka dan memampukan mereka. Mari saudaraku kita berdoa bagi majelis periode yang baru yang akan melayani di tahun depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa secara khusus buat setiap nama-nama yang sudah Tuhan percayakan, Tuhan pilih melalui jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk boleh menjadi majelis, menjabat sebagai majelis, duduk di kursi kepemimpinan sebagai majelis untuk periode yang baru, yaitu tahun 2021 sampai tahun 2023. Tuhan tolong setiap mereka di tengah-tengah segala kegentaran
yang ada di hati dan pikiran mereka. Tuhan, biarlah kiranya Engkau memberikan kepada mereka kemampuan, pertolongan, kekuatan, anugerah demi anugerah, pengurapan daripada kuasa Roh Kudus-Mu, menolong mereka untuk mereka bisa dapat melakukan akan setiap pelayanan mereka dengan rendah hati, dengan ketulusan, dengan bergantung kepada Tuhan, dan dengan semangat, dedikasi, pelayanan yang tinggi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui setiap pelayanan mereka nama Tuhan dipermuliakan, dan gereja Tuhan boleh semakin ditumbuh kembangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkatilah setiap mereka ya Tuhan, para majelis yang baru yang akan menjabat nanti dan melayani Tuhan nanti. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, sebelum kita melanjutkan berbagai pujian dan pokok doa yang lainnya, saya ingin mengajak kita membuka bagian firman Tuhan, mendasari setiap pokok doa yang lain dengan pemberitaan firman Tuhan. Saya mengajak setiap kita membuka dari Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6. Injil Matius pasal 2 harusnya dari ayat 1 sampai dengan ayat 12, yaitu tentang orang-orang Majus dari timur. Tapi saat ini saya akan bacakan bagi kita sekalian dari ayat 1 sampai dengan yang ke-6 saja. Dan nanti sidang jemaat terkasih semuanya dipersilahkan setelah ibadah doa ini selesai bisa membacanya dengan lebih lengkap dari ayat 1 sampai 12. Injil Matius pasal 2 ayat 1 sampai dengan 6 saja. Orang-orang Majus dari timur, demikianlah bunyi sabda Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta dengan seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita membaca, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Saudaraku terkasih, sudah berkali-kali bahkan berpuluh-puluh kali di dalam kehidupan kita memperingati dan merayakan Natal. Entah sudah kali keberapa. Di tahun ini, tahun 2020, kita merayakan Natal. Memperingati dan merayakan hari kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Tapi yang menjadi soal bukanlah soal kuantiti atau kuantitas berapa kali kita merayakan Natal. Tetapi ada di penekanan tentang makna. Apakah kita mampu memetik makna Natal yang sesungguhnya? Bahkan memaknai Natal di dalam kehidupan kita, saya dan Anda sekalian. Khususnya di tahun 2020. Ketika kita memperingati dan merayakan Natal di situasi pandemi, pasti berbeda dengan Natal-Natal di tahun-tahun yang sudah-sudah. Pasti berbeda. Dan tidak mudah untuk kita merayakan Natal di masa-masa seperti ini. Tapi apakah kita mampu untuk memetik makna Natal di tengah situasi sulit ini? Apakah kita mampu memaknai Natal di dalam hidup kita ketika kita harus menjalani situasi yang tidak mudah untuk kita jalani ini? Karena seringkali saudaraku terkasih, jujur harus kita mengakui bahwa sorotan Natal, fokus Natal, seringkali setiap kali kita merayakan Natal berubah. Yang harusnya sorotan Natal itu, fokus Natal itu adalah kepada Yesus Kristus yang kelahirannya kita rayakan, saya dan Anda rayakan. Tetapi seringkali fokus itu, sorotan Natal itu beralih, bergeser kepada berbagai pernak-pernik Natal. Contoh, kepada hiasan Natal, kartu ucapan Natal, konsumsi Natal, hadiah Natal, bingkisan Natal, goodie bag Natal, acara Natal, hingar-bingar Natal, spektakulernya Natal. Dan banyak pernak-pernik yang lainnya. Seringkali itu lebih kita sorot ketimbang lahirnya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di hidup kita yang kita rayakan dalam peristiwa Natal. Karena itu berefleksi dari firman Tuhan ini, dari Matius pasal 2 ayat 1 sampai 6, dari 3 tokoh kita akan coba melihat ada tiga sikap hati yang mewakilinya dan
mari kita berefleksi dari firman Tuhan ini. Kalau kita ingin merasakan yang namanya keindahan Natal, kalau kita ingin merasakan, saya dan Anda ingin merasakan, memaknai, memetik Natal yang sesungguhnya, mari perhatikanlah firman Tuhan berikut ini. Ada 3 tokoh yang menyambut dengan berbeda akan kelahiran Sang Juru Selamat. Yang pertama yaitu Raja Herodes, dan saya memberikan sebuah penekanan di sini tentang Raja Herodes adalah ketika menyambut lahirnya Sang Juru Selamat, hatinya dipenuhi oleh kemarahan. Hatinya dipenuhi oleh kemarahan. Kenapa? Bagaimana tidak? Dia, Herodes Agung di sini adalah seorang raja yang memerintah berkuasa di provinsi Galilea. Sehingga ketika dia mendengar dari orang Majus, di manakah dia? Raja yang baru dilahirkan itu. Ada perkataan raja. Raja, sontak membuat dia terkejut, kaget, tapi lebih daripada itu adalah apa? Marah. Karena di provinsi Galilea hanya dia raja. Hanya dia pimpinan tertinggi, tidak boleh ada raja yang lain. Sehingga di dalam pemerintahan Raja Herodes Agung, dia pernah, saking dia menganggap pribadi-pribadi yang lain yang ada di sekitarnya sebagai ancaman bagi kedudukannya sebagai seorang raja, maka tidak dia sayangkan untuk dia bunuh dengan kejinya. Supaya kursi kepemimpinannya, kedudukannya sebagai raja tidak teralihkan atau tidak diambil. Kemarahan yang samalah yang membuat dia melakukan kekejaman ketika mendengar ada raja lain lahir, yaitu Yesus Kristus di daerah kekuasaannya. Dan dia mencoba mengumpulkan imam kepala, ahli Taurat, menanyai mereka di mana Yesus dilahirkan, lalu dia juga memperalat orang Majus, dan bahkan juga ketika dia tidak bisa menemui Yesus, maka dia kemudian melancarkan tindakan keji, yaitu membunuh, memerintahkan supaya anak-anak di bawah usia 2 tahun dibunuh. Itu bentuk daripada kemarahan dia. Karena bagi dia Yesus yang dikatakan raja yang baru dilahirkan adalah ancaman bagi kedudukannya sebagai seorang raja. Dia nggak mau ada raja lain. Dia nggak mau tunduk kepada raja lain, kepada pemerintahan lain. Yang ada orang tunduk kepada dia, taat kepada dia. Dia nggak mau taat tunduk kepada pemerintahan lain. Permisi tanya, di dalam memperingati merayakan Natal di tahun 2020 ini, apakah semangat Herodes masih ada dan mengintip hidup kita? Siapakah yang menjadi raja dan tuan di hidup kita? Kalau Yesus, permisi tanya, sudahkah kita berproses diri taat sepenuhnya kepada Dia? Ataukah semangat Herodes masih ada di hidup kita, yaitu kita menganggap diri kita sendiri tuan dan raja di hidup kita? Yang kedua, sambutan dari yang namanya imam kepala dan ahli Taurat. Hati mereka dipenuhi oleh kesombongan. Bagaimana tidak? Imam kepala dan ahli Taurat adalah orang-orang yang hidupnya dekat dengan kitab suci, bergaulnya dengan kitab suci setiap hari, membaca dan merenungkan kitab suci, begitu ya. Kalau zaman ini adalah para mahasiswa teologi, dosen-dosen pengajar teologi, hamba Tuhan penuh waktu, hidupnya bergulat, berkutat dengan kitab suci. Kenapa saya katakan mereka adalah orang yang sombong? Hati mereka dipenuhi kesombongan di dalam menyambut Sang Juru Selamat. Karena mereka berpikir bahwa sebagai orang yang berkutat dengan kitab suci, harusnya mereka berpikir berita kelahiran Yesus tidak Tuhan sampaikan melalui orang kafir, orang Majus, tapi harusnya kepada mereka sebagai orang yang setiap hari berkutat dengan firman Tuhan, dengan kitab suci. Harusnya Tuhan menyampaikan berita kelahiran Juru Selamat melalui mereka, melalui imam kepala, melalui ahli Taurat. Bukan kepada orang kafir, orang yang gak kenal Tuhan. Dan bagi imam kepala, bagi ahli Taurat, hati mereka dipenuhi dengan kesombongan karena apa? Kalau Yesus yang dikatakan Sang Juru Selamat itu lahir, maka posisi mereka akan terancam. Orang yang tadinya datang kepada imam kepala dan ahli Taurat untuk bertanya tentang firman Tuhan, bertanya, berdiskusi tentang firman Tuhan, bertanya tentang firman Tuhan dan ingin menemukan nasihat jawaban dari firman Tuhan. Oh, mereka khawatir, mereka takut ketika Yesus lahir maka nanti orang-orang akan teralihkan dari mereka dan datang kepada Yesus. Mereka dipenuhi hatinya dengan kesombongan. Bahwa harusnya perhatian orang datang kepada diri mereka. Pujian dari banyak orang harusnya hanya untuk mereka saja. Imam kepala dan ahli Taurat.
Saudaraku, sebagai refleksi dari bagian yang kedua ini, harusnya ketika kita hidup semakin hari dekat dengan firman Tuhan, dengan Alkitab, membaca dan merenungkan firman Tuhan, harusnya juga membawa kita hidup dekat dengan Tuhan, semakin rendah hati. Dan benar seperti yang Yohanes katakan, biar Tuhan semakin besar, kita semakin kecil. Pengetahuan kita akan Alkitab, akan firman Tuhan, pengetahuan kita akan teologi harusnya membawa orang lain untuk lebih dekat kepada Tuhan. Bukan memuji kita, tapi membawa orang lain dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, belajar dari para Majus. Hati yang dipenuhi oleh penyembahan. Notabene dicap sebagai orang kafir, orang yang gak percaya kepada Tuhan. Tetapi justru mereka adalah orang-orang yang paling antusias di dalam menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Jarak yang jauh dan penuh bahaya enggak menyurutkan semangat mereka untuk datang mencari Yesus. Kelahiran Yesus di tempat yang hina dan penuh dengan kesederhanaan tidak menyurutkan semangat mereka untuk kemudian mereka memberikan persembahan yang terbaik, yaitu emas, kemenyan, dan mur kepada Yesus. Kalau yang dikatakan orang yang kafir, orang yang enggak mengenal Tuhan saja melakukan sampai sejauh itu, apalagi kita, saya dan Anda sekalian, orang yang sudah ditebus oleh darahnya, diselamatkan oleh hidupnya. Bukankah kita harusnya melakukan yang lebih lagi di dalam kehidupan kita, saudaraku? Bukankah kita harus menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuan dan Raja di hidup kita? Bukankah kita harusnya memberikan persembahan yang terbaik kepada Dia, yaitu hidup kita? Bukankah kita harusnya semakin hidup mengasihi Dia? Bukankah kita harusnya semakin hidup taat kepada Dia? Bukankah kita harusnya hidup semakin menyenangkan hatinya? Bukankah kita harusnya semakin hidup setia kepadanya? Meskipun ada banyak tantangan di masa pandemi ini. Saudaraku terkasih, pemaknaan Natal, indahnya Natal bukan terletak pada pernak-pernik. Tetapi sorotan itu tetap harus kepada pribadi Yesus Kristus yang adalah Juru Selamat yang kelahirannya kita rayakan. Dan pemaknaan Natal akan menjadi lebih indah kita maknai dan kita dapatkan kalau hati kita bukan dipenuhi oleh kemarahan, bukan dipenuhi oleh kesombongan, tetapi dipenuhi oleh penyembahan kepada Tuhan. Mari kita masuk di dalam berbagai pokok doa yang lain. Sebelumnya mari kita akan naikkan sebuah pujian, indahnya Natal di hatiku. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas, kemenyan, dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku
Saudaraku, saya mengajak setiap kita berdoa bagi diri kita masing-masing. Apakah hati kita sudah sungguh-sungguh siap untuk memperingati dan merayakan kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat itu? Karena itu mari saya mengajak setiap kita coba cek diri kita, cek hati kita, supaya kita ditolong oleh Tuhan memiliki hati yang siap untuk memperingati dan merayakan Natal di tahun ini. Meskipun di tengah-tengah situasi dan kondisi sulit. Mari saudaraku, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tolong ampuni kami, karena jujur harus kami akui bahwa seringkali sorotan Natal mulai beralih dari harusnya kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu, beralih kepada segala pernak-pernik Natal yang lainnya. Atau bahkan beralih kepada diri kami sendiri. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Sehingga setiap tahun Natal kami ikuti, kami peringati, kami rayakan, tapi kami tidak pernah mendapatkan makna apa-apa. Kosong selalu hidup kami. Kosong selalu hati kami. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami ya Tuhan. Tolong ampuni kami. Biarlah kiranya melalui perenungan firman Tuhan yang baru saja kami dengarkan, Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa memeriksa hati kami dan bantu kami supaya kami memiliki hati yang sungguh-sungguh tulus, murni, dipenuhi oleh penyembahan kepada Tuhan dan siap untuk memperingati dan merayakan Yesus Kristus lahir Sang Juru Selamat di hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita berdoa untuk rangkaian Natal 2020 khususnya di Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Meskipun masih harus dilakukan secara online, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk kita dengan hati yang penuh penyembahan kepada Tuhan dan antusias, semangat, sukacita mengikutinya. Doakan baik untuk Natal, ibadah malam Natal tanggal 24, tanggal 25 Desember, kebaktian akhir tahun, kebaktian awal tahun, Natal sekolah minggu, Natal komisi, Natal peduli, supaya semuanya boleh berjalan dengan baik. Para panitia Natal pun juga diberikan pertolongan anugerah daripada Tuhan, supaya bisa bukan hanya berlelah-lelah saja tanpa makna mempersiapkan Natal, tapi mereka pun juga sebagai orang-orang yang Tuhan percayakan mempersiapkan Natal, mereka boleh diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat rangkaian Natal Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di tahun 2020 ini. Meskipun masih harus dilakukan secara online, baik ibadah malam Natal, ibadah akhir tahun, ibadah awal tahun, Natal komisi, Natal sekolah minggu, Natal peduli, dan banyak kegiatan yang lainnya. Kiranya Tuhan tetap menolong supaya kami tidak kehilangan kasih, damai, dan sukacita Natal. Hati kami tetap dipenuhi dengan sikap menyembah kepada Tuhan. Dan kami tetap dengan sukacita, dengan antusias, dengan penuh ketulusan mengikuti setiap kegiatan tersebut dan mengalami Tuhan lagi di dalam hidup kami. Berkati untuk setiap para panitia Natal supaya mereka bukan hanya berlelah-lelah tanpa makna, tapi sebagai orang-orang yang Tuhan berikan kesempatan untuk boleh melayani Tuhan menyelenggarakan momentum Natal di tahun ini. Tuhan berikan kepada mereka hikmat, kemampuan supaya mereka pun juga mempunyai hati yang menyembah kepada Tuhan. Mereka pun juga boleh diberkati oleh Tuhan dan mengalami Tuhan melalui setiap pelayanan yang mereka boleh lakukan mempersiapkan Natal ini. Terima kasih Tuhan, sehingga setiap kami warga Gereja Kristen Kalam Kudus Malang tanpa terkecuali diberkati oleh Tuhan dan boleh mengalami Tuhan di dalam momentum Natal, bahkan di masa pandemi ini sekalipun. Bahkan mungkin justru di masa pandemi ini menjadi sebuah momentum yang spesial buat kami. Kami lebih dapat memaknai Natal dengan lebih sungguh. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, meskipun di tengah-tengah berbagai kondisi kesulitan di masa pandemi ini, baik bangsa, baik juga kehidupan kita, ada banyak pergumulan. Tapi satu hal yang kita harus tanamkan di dalam hati kita, sebuah kepercayaan bahwa yang lahir itu bukan hanya Sang Juru Selamat bagi kita, tapi yang lahir itu adalah Allah Immanuel yang akan menyertai kita untuk kita menjalani kehidupan kita meskipun di tengah segala tantangan dan pergumulan. Tanamkan itu di dalam hati kita. Biarlah hati kita selalu percaya kepada kemahakuasaan Tuhan.
Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Amin. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Saudaraku, mari bersahati berdoa bagi bangsa kita tercinta Indonesia. Di tengah-tengah peningkatan penderita COVID-19 akhir-akhir ini, bahkan di kota kita tercinta, Kota Malang. Mari kita terus berdoa mohon belas kasihan Tuhan. Tuhan, tolong belas kasihani kota kami, bangsa kami. Berdoa supaya kiranya Tuhan beranugerah di dalam penanganan COVID-19, pemulihan ekonomi, keamanan bangsa ini yang akhir-akhir ini mulai terkoyak. Bahkan juga akhir-akhir ini terjadi bencana alam. Gunung yang erupsi termasuk juga Gunung Semeru. Bahkan ketika musim penghujan mulai tiba, biasanya ada banyak bencana alam juga yang mengiringi. Mari kita mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa Indonesia supaya Tuhan beranugerah menolong bangsa ini, menolong pemerintah dan juga setiap para warga, khususnya juga di dalam disiplin menerapkan protokol kesehatan supaya pandemi ini boleh segera berlalu. Ekonomi boleh semakin dipulihkan, keamanan boleh semakin ditingkatkan, dan efek-efek bencana alam boleh semakin diminimalkan. Mari kita berdoa bersama-sama saudaraku bagi bangsa Indonesia tercinta. Bapa di dalam surga, kami percaya bukanlah kebetulan kalau Engkau tempatkan kami di bumi persada Indonesia ini. Engkau mau supaya kami berdiri, bangkit untuk menjadi pendoa-pendoa syafaat bagi bangsa kami. Tuhan, belas kasihanilah bangsa kami, beranugerahlah kepada bangsa kami di tengah-tengah peningkatan penderita COVID-19 akhir-akhir ini, khususnya juga di Kota Malang. Ekonomi yang juga masih morat-marit, keamanan yang akhir-akhir ini terkoyak, bencana alam yang belakangan mulai terjadi, gunung meletus, Gunung Semeru juga, bahkan juga mungkin banjir yang di sana sini terjadi ketika musim penghujan tiba. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada bangsa kami Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau menolong bangsa kami. Berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah, supaya dapat melakukan, menerapkan, mengambil langkah-langkah yang terbaik untuk menangani COVID-19 ini, menangani pemulihan ekonomi, keamanan, bahkan meminimalkan efek-efek daripada bencana alam bagi setiap para warga Indonesia. Bahkan juga khususnya berkati kami semua sebagai warga negara Indonesia. Kami juga diberikan kemampuan dan kemauan, kesadaran untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan, supaya pandemi ini di dalam anugerah Tuhan boleh segera berlalu dan bangsa ini boleh kembali bangkit
dan kembali menjalani aktivitasnya seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, mari kita juga berdoa buat setiap diri kita masing-masing. Setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang di dalam segala pergumulannya yang dihadapi. Bervariasi, ada yang mengalami pergumulan di dalam studi, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, keluarga, pergumulan di dalam spiritualitas di masa pandemi ini, masa depan yang lebih baik, pasangan hidup, memperoleh keturunan, dan banyak hal lain. Mari kita berdoa supaya kiranya Tuhan tolong setiap jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang. Anugerah Tuhan dicurahkan, Allah Immanuel itu tetap beserta dan menolong, mendampingi setiap jemaat ketika harus menghadapi yang namanya badai pergumulan dan keluar menjadi pemenang. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat setiap jemaat-jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang tanpa terkecuali dimanapun mereka semua berada. Di tengah-tengah segala pergumulan, badai kehidupan yang harus dihadapi. Tantangan, pergumulan, studi, pekerjaan, ekonomi, kesehatan, keluarga, spiritualitas, masa depan yang lebih baik, mencari pasangan hidup, pergaulan, menjaga kekudusan hidup, memperoleh keturunan, dan bahkan banyak pergumulan-pergumulan yang lain. Tuhan, bahkan juga pergumulan di dalam menjalani masa-masa pandemi yang tidak mudah ini. Tuhan, kami sadar, kami terbatas, kami lemah. Tanpa Tuhan kami akan hancur, tidak mampu menghadapi semua pergumulan itu. Oleh karena itu Tuhan, kami berserah mengangkat tangan kepadamu. Kiranya Allah Immanuel itu yang turun tangan beserta dengan kami, mendampingi kami, menolong kami ketika harus menghadapi badai pergumulan, menghadapi lembah kekelaman. Tuhan tolong kami. Dan kami percaya ketika Tuhan turun tangan mendampingi kami, menolong kami, menggendong kami, maka niscaya kemenangan demi kemenangan, ya dan amin, akan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Terakhir sekali, beberapa waktu ke depan, mari kita hening diri di hadapan Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi keluh kesahmu, pergumulanmu. Sampaikan apa yang menjadi segala beban berat di hati kita yang tidak bisa terucapkan oleh orang-orang yang terdekat sekalipun. Sampaikan kepada Yesus, Allah Immanuel itu. Izinkan Dia untuk menolong hidup kita. Berbicaralah kepada Dia, sampaikan segala pergumulan pribadi kita di hadapannya. Dan percayalah Dia akan menolong kita, saya dan Anda sekalian. Mari bawa dalam doa segala pergumulan pribadi kita ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, inilah seru doa kami secara pribadi yang kami naikkan kepada Tuhan. Menaikkan segala pergumulan pribadi kami kepada Tuhan. Kami percaya Engkau pasti dengar. Dan kami sangat percaya Engkau pasti turun tangan menolong kami menghadapi berbagai pergumulan hidup ini. Dan kemenangan sudah Engkau sediakan. Pelangi kasih sudah Engkau sediakan di ujung jalan itu. Ajari kami untuk tetap kuat bersama-sama dengan Tuhan, menjalani setiap prosesnya menuju kepada kemenangan itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Sobat Setia, kami berdoa. Amin. Saudaraku, yakinilah bahwa Yesus yang kelahirannya kita rayakan sebagai juru selamat di hidup kita adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kita, selalu menjadi sobat setia bagi kita, menolong kita menjalani hidup ini. Kita pujikan ini dan nanti doa penutup, doa berkat akan dipimpin oleh Pendeta Martinson. Ada satu sobatku
yang setia, tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, amin. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus. Kepada hambanya, Pendeta Martin Chan, saya persilahkan. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak. Tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau, ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga buat penyertaan-Mu di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Kami semua yang menyaksikan berada di tempat kami masing-masing, kami merasakan jamaah dan kuasa Tuhan terus mengalir dalam hidup kami, ya Tuhan. Dan kami mau meyakini di momen Natal ini, ya Tuhan, kami terus mau memfokuskan diri kepada Tuhan. Dan biarlah segala doa permohonan kami sungguh berkenan kepadamu. Dan ajar kami untuk menanti pimpinan dan pertolongan Tuhan. Sehingga ya Tuhan kami merasakan sungguh-sungguh ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami percaya Engkau akan terus menuntun hidup kami. Dan biarlah semangat doa, kerinduan doa kami semakin terpancar di dalam keluarga dan hidup kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, saya undang kita boleh bangkit berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih sayang Allah Bapa yang melampaui segala akal, anugerah keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kuat kuasa, dan damai sejahtera dari Allah Roh Kudus turun ke atas kita sekalian, mulai malam ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih sebagai ungkapan syukur kita bahwa Dialah Allah yang Immanuel yang bersama-sama dengan kita. Terpujilah nama Tuhan. Bapa, terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Demikianlah kebaktian doa pada malam hari ini. Kiranya kita terus mengandalkan dan terus meyakini hidup kita bersama dengan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin.